A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7, kelompok mata kuliah usul fiqh, akan memaparkan makalah yang kami siapkan dengan judul pengertian kias dan kedudukannya dalam ilmu usul fiqh. Nama saya Ahmad Faisal Murtada, NIM 02069396. Dan untuk yang pertama akan saya paparkan. A. Pengertian kias. Kias diambil dari bahasa Arab qasa yaqisu, yang artinya mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Jadi kias ini dia qasa yaqisu. Kemudian menurut para ulama usul fiqh, kias ini ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga dibuat definisi lain. Kias adalah menyamakan suatu yang nas hukumnya dengan suatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Jadi kias ini ada beberapa definisi menurut para ulama, menurut pandangan para ulama. Yang pertama itu dari Al-Ghazali dalam Al-Mustafa. Dia menjelaskan bahwasannya kias itu ialah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang tidak diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya dalam beberapa penetapan atau peniadaan hukum. Dan yang kedua, Qadhi Abu Bakar. Menurut Qadhi Abu Bakar, kias itu ialah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum, dan dari keduanya disebabkan ada hal yang sama di antara keduanya. Dan yang ketiga dari Ibnu Subki dalam Jam'ul Jawami, yang ia menjelaskan dalam Jam'ul Jawami, kias itu ialah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan atau mujtahid. Kemudian yang keempat dari Abu Hasan Al-Basri. Abu Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasannya kias itu ialah menghasilkan atau menetapkan hukum asal pada furu karena keduanya sama dalam ilat hukumnya menurut mujtahid. Dan menurut Al-Baydawi, ya, kias ialah menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain yang diketahui karena keduanya berserikat dalam ilat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkan. Dan yang terakhir menurut pandangan dari Sadru al-Sya'ar al-Syari'ah, kias itu ialah merentangkan atau menjangkaukan hukum dari asal kepada furu karena ada kesatuan ilat yang tidak mungkin dikenal dengan pemahaman lugawi semata atau pemahaman bahasa. Dengan cara kias itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu pada sumbernya, Al-Quran dan hadis. Sebab hukum Islam kadang tersurat jelas dalam nas Al-Quran atau hadis. Kadang juga bersifat implitis analogi terkandung dalam nas tersebut. Mengenai kias ini, Imam Syafi'i mengatakan, setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dari umat Islam, dan umat Islam itu wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad ini adalah kias. Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nasnya, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nas. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan kias. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa kias itu berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Quran dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian kias itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih.
Sebab asas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Kemudian yang B, macam-macam kias. Jadi kias itu ada terbagi tiga. Yang pertama kias aulawi, kias musawi, dan kias adna. Yang pertama yaitu kias aulawi. Apa kias aulawi itu? Kias aulawi yaitu apabila ilat hukumnya mewajibkan adanya hukum dan antara hukum asal dan hukum yang disamakan, hukum yang furu', dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Misalnya berkata kepada orang tua, kita mengatakan dengan buset itu kan, atau kata-kata lain yang semakna dengan menyakitkan, itu nggak boleh, itu tidak boleh, apalagi memukulnya, itu hukumnya haram. Dengan seperti firman Allah surah Al-Isra ayat 23 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma falatakul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uffin, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau yang lemah lembut. Jadi dalam di sini falatakullahuma uffi walatan harhuma katanya. Jadi dalam Al-Quran itu jangan kita mengatakan dan jangan meminta mereka. Jadi persamaan kias ini di Al-Quran tidak ada katanya tidak boleh memukul orang tua, dan di sini di Al-Quran disebutkan bahwasanya walatakullahuma uffin, janganlah kamu mengatakan Jadi menurut kiasnya, walaupun tidak ada katanya memukul, kita tidak boleh memukulnya karena haram. Karena kita mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukulnya. Dan itu yang kedua, kias musawi. Apa itu kias musawi? Kias yang apabila ilat hukumnya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada di asalnya maupun hukum yang ada pada furu'nya atau cabang. Contohnya, keharaman memakan harta anak yatim yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zullaman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dalam mengkiaskan ayat ini bahwa segala bentuk kerusakan atau kesalahan pengelolaan atau salah manajemen yang menyebabkan hilangnya harta tersebut juga dilarang, seperti memakan harta anak yatim tersebut. Dan yang ketiga ada kias adna. Apa itu kias adna? Kias adna yaitu adanya hukum far'un lebih lemah bila dirujuk dengan hukum yang asli. Sebagai contoh, mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fadl, riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar menukar antar dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Dalam masalah ini, ilat hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditakar. Dan selanjutnya akan disambung oleh saudari saya, oleh saudari Farah Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari saudara Faisal. Saya akan membacakan bagian dari kedudukan dan kehujahan kias. Sebagian para ulama fiqh
dan para pengikut mazhab yang sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Mereka akan melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian kias sebagai dasar hujjah. Di antaranya ialah salah satu cabang mazhab Zahiri dan juga mazhab Syiah. Ulama Zahiri berpendapat bahwa secara logika kias itu memang diperbolehkan, tetapi tidak satupun nas Al-Quran yang menyatakan wajib untuk memakai kias. Ulama Syiah Imamiyah dan An-Nazm dari Mu'tazilah menyatakan bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak diamalkan karena mengamalkan kias itu sebagai sesuatu hal yang bersifat mustahil menurut akal. Dan itulah kenapa menurut ulama Syiah Imamiyah dan An-Nazm, kias tidak diwajibkan. Mereka mengambil dalil dari Quran surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taquddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengenai dasar hukum kias bagi membolehkannya sebagai dasar hujah ialah Al-Quran dan hadis serta perbuatan dari sahabat, yaitu pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bagi penggunaan kias dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana dalam surah Yasin ayat 78-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu. Qala may yuhyil izama wa hiya ramimun. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Artinya, dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa pada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah ya Muhammad, dan yang dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia mengetahui tentang segala makhluk. Setelah itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuannya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuannya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Hal ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan menghidupkan tulang tersebut kepada penciptaan pertama kali. Allah menyuruh menggunakan kias sebagaimana dipahami dari beberapa ayat Al-Quran seperti di dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak akan menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka yaitu hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas. Pada ayat di atas, perkataan fa'tabiru ya ulil absyar yang artinya maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu, hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam, atau juga bisa diartikan maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Maksudnya ialah
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu, niscaya akan memperoleh azab yang serupa. Dari ayat di atas dapat dipahamkan bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara dengan cara melakukan perbandingan, persamaan, ataupun qiyas. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hati'ullaha wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallaha war rasulu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir khairu wa dalika khairu wa sanu ta'wil. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri atau orang-orang yang mengurus urusan di antara kamu. Jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan dari hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Perintah menaati Allah berarti perintah mengikuti hukum Al-Quran. Perintah menaati Rasul berarti perintah untuk melaksanakan hukum yang terdapat dalam sunnah. Dan perintah menaati ulil amri berarti perintah mengikuti hukum hasil ijma ulama. Sedangkan kata-kata akhir, jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Berarti perintah untuk mengikuti qiyas dalam hal-hal yang terdapat perbedaan ini. Memberi penjelasan bahwa pengembalian itu berlaku atas perintah Allah dan Rasul. Tidak mungkin dikatakan bahwa rujuk itu berarti mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena rujuk kepada qiyas itu berlaku setelah adanya perbedaan pendapat, sedangkan perintah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa disangkutkan kepada adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diantaranya umat Islam tentang hukum syara jarang terjadi pada sesuatu yang telah ditetapkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perbedaan pendapat dalam ayat tersebut adalah tentang hukum yang tidak terdapat dalam nas syara. Arti ayat itu adalah suruhan untuk menghubungkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara pemikiran mendalam untuk mencari kesamaannya dengan yang ada pada nas syara. Kesamaan itu dapat diketahui melalui penggunaan nalar, yaitu ra'yu. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada anggota saya, Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mireja Fadil akan melanjutkan makalah tentang kias. B. Dalil sunnah. Di antara dalil sunnah yang dikemukakan jumhur ulama sebagai argumentasi bagi pengguna kias adalah hadis mengenai percakapan Nabi dengan Muaz ibn Jabal saat diutus ke Yaman untuk menjadikan penguasa di sana. Nabi bertanya, dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara? Muaz menjawab, saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah? Menjawab Muaz, dengan sunnah Rasul. Nabi bertanya lagi, kalau dalam sunnah juga engkau tidak menemukannya? Muaz menjawab, saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar atau ra'yu saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada
utusan Rasul Allah dengan apa yang diberikan Rasul Allah, apa yang diridhoi Rasul Allah. Hadis tersebut merupakan dalil sunnah yang kuat menurut jumhur ulama tentang kekuatan qiyas sebagai dalil syarah. Nabi memberi petunjuk kepada sahabatnya tentang penggunaan qiyas dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. Dalam hadis dari Ibnu Abbas, menurut riwayat An-Nar'i, Nabi bersabda, "Bagaimana pendapatmu bila bapakmu berutang? Apakah engkau akan membayarnya?" Dijawab oleh sebutnya atau Al-Hasamiyah, "Ya, memang." Nabi berkata, "Utang terhadap Allah lebih patut untuk dibayar." Hadis di atas adalah tanggapan atas persoalan si penanya yang bapaknya menazar untuk haji tetapi meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan haji. Ditanyakan kepada Nabi dengan ucapannya, "Bagaimana kalau saya menghajikan bapak saya itu?" Keluarlah jawaban Nabi tersebut di atas. Dalam hadis itu Nabi memberikan takrir atau pengakuan kepada sahabatnya yang menyamakan utang Allah, yaitu haji lebih patut untuk dibayar. Dalil ini menurut jumhur ulama cukup kuat sebagai alasan pengguna qiyas. Atsar sahabi. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan atsar sahabat dalam penggunaan qiyas adalah: pertama, surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Sy'ari sewaktu diutus menjadi khadi di Yaman. Umar berkata, "Putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskan berdasarkan sunnah Rasul. Jika juga kamu peroleh di dalam sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan ra'yu." Pesan Umar dilanjutkan dengan, "Ketahuilah kesamaan dan keserupaan, kiaskanlah segala urusan waktu itu." Bagian pertama atsar ini menjelaskan suruhan pengguna ra'yu pada waktu tidak menemukan jawaban dalam Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan bagian akhir atsar sahabi itu secara jelas menyuruh titik perbandingan dan kesamaan di antara dua hal dan pengguna qiyas bila menemukan kesamaan. Yang kedua, para sahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan qiyas. Contoh yang populer adalah kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. Mereka menetapkannya dengan dasar qiyas, yaitu karena Abu Bakar pernah ditunjuk Nabi menggantikan beliau menjadi imam sholat jamaah sewaktu beliau sakit. Hal ini dijadikan alasan untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Para sahabat berkata, "Nabi telah menunjukkannya menjadi pemimpin urusan agama kita. Kenapa kita tidak memilihnya untuk memilih urusan dunia kita?" Kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah dikiaskan kepada kedudukannya sebagai imam sholat jamaah, sehingga mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar dengan cara tersebut. Rukun qiyas. Berdasarkan definisi bahwa qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang nasnya karena ilat serupa. Maka rukun qiyas ada 4 macam, yaitu pertama atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu nas syara menunjukkan ketentuan hukum. Dengan kata lain, suatu nas yang menjadi dasar hukum disebut makis alaih atau yang dijadikan tempat mengkiaskan, Muhammad alaih atau tempat membandingkan, atau musyabbah bih atau tempat menyerupakan. 2. Far'u atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan as.
Ya disebut juga makis atau yang dianalogikan dan muyabbah atau yang diserupakan. Yang ketiga hukum nas, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat ilat, yaitu suatu sifat terdapat pada as. Dengan adanya sifat itulah as mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum as. Sekian ya, terima kasih makalah tentang kias.